Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Dimas Tionogroho dengan NIM 11970100023, jurusan Matematika, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu bab di mata kuliah Matematika Keuangan, yaitu amortisasi utang dan dana pelunasan. Mungkin dari kalian sudah ada yang pernah dengar apa itu amortisasi. Bahkan mungkin ada juga yang belum pernah mendengar amortisasi itu apa sih? Baik, sekarang kita menuju definisinya terlebih dahulu. Jadi, amortisasi adalah suatu proses pelunasan utang yang dilakukan dengan jangka waktu ataupun periode tertentu dan juga dikerjakan secara bertahap. Contoh sederhana dari pembayaran amortisasi ini adalah pembayaran tagihan bulanan pada kredit kendaraan, pinjaman kartu kredit, pinjaman KPR, dan lain-lain. Sedangkan, ketika sejumlah uang tertentu yang cukup besar diperlukan pada suatu saat di masa mendatang, adalah suatu kebiasaan yang baik juga bijak untuk mengumpulkannya secara terencana melalui tabungan secara periodik dalam jumlah yang sama. Pengumpulan dana tersebut disebut pula dana pelunasan. Biasanya digunakan untuk membayar utang atau untuk menebus utang obligasi yang jatuh tempo. Selanjutnya, kita masuk ke latihan soal. Saya memilih latihan soal nomor 9 pada buku Matematika Keuangan, di mana soalnya adalah sebuah pinjaman sebesar 200 juta akan jatuh tempo 4 tahun lagi dan harus dibayarkan dengan metode dana pelunasan. Jika pinjaman itu berbunga sederhana 10% per annual, dibayarkan setiap tahun, dan pembayaran dana pelunasan dapat memperoleh J1 sama dengan 8% per annual. Hitung A. Jumlah pembayaran tahunan, B. Jumlah dana pelunasan setelah 2 tahun, C. Nilai buku pinjaman setelah 2 tahun. Dari soal kita mendapatkan bahwa 200 juta ini merupakan future value atau FV dengan tempo 4 tahun, berarti N-nya yaitu 4, dengan bunga 10% yang dibayar setiap tahun, dan pembayaran dana pelunasan dapat memperoleh J1 sama 8%, maka I-nya sama dengan 8%. Atau kita ringkas sebagai berikut. Diketahui FV-nya 200 juta, I-nya 8% atau 0,08, dan N-nya sama dengan 4. Yang ditanyakan A. Jumlah pembayaran tahunan, B. FV atau future value setelah 2 tahun, dan C. Nilai buku pinjaman. Untuk menjawab pertanyaan yang A, jumlah pembayaran tahunan, kita terlebih dahulu mencari A-nya atau angsuran dengan rumus FV per 1 plus I pangkat N min 1 per I. Sebelumnya kita sudah dapat nilai-nilai dari FV, I, dan N-nya. Lalu kita masukkan sehingga mendapatkan nilai A sebesar 44.384.160,9 rupiah. Dengan bunga setiap tahunnya, yaitu 10% dikalikan dengan FV, yaitu 200 juta, sehingga bunga setiap tahun sebesar 20 juta. Lalu, jumlah pembayaran tahunannya, kita dapat hitung dengan menjumlahkan angsuran tiap tahun ditambah dengan bunga setiap tahun. Maka, 44.384.160,9 rupiah ditambah dengan 20 juta rupiah sama dengan 64.384.160,9 rupiah. Selanjutnya, kita menjawab pertanyaan yang B, yaitu jumlah dana pelunasan setelah 2 tahun. Untuk rumusnya, yaitu FV sama dengan 1 plus I pangkat N min 1 per I dikali A. Lalu, kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita dapat ke dalam rumus tersebut.
Dengan A-nya sebesar 44 juta yang sudah kita dapat sebelumnya, maka hasilnya adalah 92.319.054,67 rupiah. Selanjutnya yang C, nilai buku pinjaman setelah 2 tahun. Rumusnya hanya mengurangi saldo utang awal dengan saldo dana pelunasan, di mana saldo dana pelunasannya sudah kita dapatkan sebelumnya di soal yang B, yaitu sebesar 92.319.054,67 rupiah. Maka 200 juta dikurangin 92.319.054,67 rupiah sama dengan 107.680.945,33 rupiah. Maka nilai buku pinjaman setelah 2 tahun sebesar 107.680.945,33 rupiah. Pertanyaan yang ke-1 kita sudah selesai menjawabnya. Lalu kita ke contoh yang kedua dengan kita mencari contoh angsuran. Dan saya mendapatkan contoh angsuran ini, di mana setelah kita mendapatkan, kita cari besar bunganya, lalu kita buat tabel amortisasinya, dan dana pelunasan dengan meminjam ke bank lain dengan asumsi setelah N/2 pembayaran dengan bunga bank yang lebih rendah dari bunga pada soal yang A. Selanjutnya kita menjawab pertanyaan yang A, yaitu cari besar bunganya. Pada tenor 12, harga mobil HR-V 1.5e CVT dengan harga 344.100.000 dengan DP-nya sebesar 74.648.814 rupiah dengan cicilan atau angsuran 25.646.000. Lalu kita cari pertama nilai PV-nya dulu. Nilai PV didapatkan dari mengurangi nilai harga dikurangin dengan DP-nya. Sehingga dihasilkan 269.451.186 rupiah. Setelah itu kita cari bunganya. Untuk mencari bunganya, saya memakai Excel dengan ke menu formulas, lalu kita klik finansial, lalu kita cari rumus rate, lalu kita masukkan nilai-nilainya, N/nya atau N-nya sebesar 12, PMT-nya atau angsurannya sebesar 25.646.000, lalu PV-nya yaitu sebesar 269.451.186 rupiah. Sehingga didapatkan nilai sebesar 0,021064.124 atau kita bulatkan menjadi 2,11%. Maka pada tenor 12 didapatkan besar bunganya adalah 2,11%. Selanjutnya, kita ke tenor 24 dengan harga yang sama, namun DP-nya sebesar 74.661.806 rupiah dengan angsuran atau cicilan sebesar 14.065.000. Maka seperti sebelumnya, kita cari dulu PV-nya dengan mengurangi harga dengan DP. Maka didapatkan nilai PV-nya sebesar 269.438.194,00. Seperti cara sebelumnya, kita ke menu formula, lalu kita klik finansial dan kita cari rumus rate atau bunganya. Lalu kita masukkan nilai-nilainya dengan N-nya 24. Lalu PMT atau angsurannya sebesar 14.065.000 dan PV-nya adalah 269.438.194. Sehingga didapatkan bunga atau rate-nya sebesar
0,0188777537. Lalu kita bulatkan menjadi 1,89%. Maka pada tenor 24 didapatkan besar bunganya adalah 1,89%. Selanjutnya, kita ke tenor 36 dengan harga yang sama, namun DP-nya yaitu sebesar Rp74.672.681 dan cicilan atau angsuran sebesar Rp10.238.000. Lalu kita cari dulu PV-nya dengan mengurangi harga dikurangin DP sehingga PV-nya didapat sebesar Rp269.427.319. Lalu kita cari bunganya dengan cara sebelumnya, yaitu ke menu formula, lalu klik finansial, lalu kita cari rate. Lalu kita masukkan nilai N-nya yaitu 36, PMT atau angsurannya sebesar Rp10.238.000 dan PV-nya sebesar Rp269.427.319. Maka didapatkan hasilnya adalah 0,018024692. Lalu kita ubah ke bentuk persen dan kita ambil dua angka di belakang koma sehingga bunganya adalah sebesar 1,80%. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang B, yaitu membuat tabel amortisasinya. Sebelumnya kita cantumkan dulu saldonya, yaitu sebesar Rp269.451.186, atau ini merupakan nilai PV-nya. Untuk mencari bunganya, kita kalikan dengan bunga yang sudah kita dapatkan sebelumnya, yaitu pada tenor 12 kita dapatkan bunga sebesar 2,11%. 2,11% tersebut kita kalikan ke saldo sebelumnya, yaitu Rp269.451.186, sehingga didapatkan bunga sebesar Rp5.675.753,16. Selanjutnya untuk amortisasi utangnya, dengan cara mengurangi besar angsuran dikurangi dengan bunga, sehingga didapatkan nilai sebesar Rp19.970.246,84. Dan saldonya pada saldo periode 1 dengan mengurangi saldo yang sebelumnya dikurangin amortisasi utang, sehingga kita dapatkan saldo pada periode 1 sebesar Rp249.939,16. Selanjutnya untuk periode 2, cara menghitungnya sama seperti sebelumnya, yaitu saldo yang saat ini yaitu Rp249.480.939,16. Kita kalikan dengan bunganya yaitu 2,11%. Jadi kita dapatkan Rp5.255.097,41. Lalu kita cari amortisasi utangnya dengan cara besar angsuran dikurangin bunganya, yaitu kita dapatkan Rp20.390.902,59, sehingga tersisa saldo dengan mengurangi saldo sebelumnya dikurangin dengan amortisasi, yaitu Rp229.090.036,57.
Sampai ke periode 12, itu sama cara menghitungnya. Sehingga saldonya tidak tersisa. Selanjutnya yaitu tenor 24 dengan PV-nya sebesar Rp269.438.194. Lalu sebelumnya kita sudah dapatkan bunga pada tenor 24 yaitu sebesar 1,89%. Maka 1,89% dikalikan 269.438.194 hasilnya adalah 5.086.329,44. Lalu untuk menghitung amortisasi utangnya, kita mengurangi besar angsuran dengan bunganya sehingga didapatkan Rp8.978.670,56. Sehingga saldo pada periode pertama yaitu dengan mengurangi saldo yang sebelumnya yaitu Rp269.438.194 dikurangi dengan amortisasi utangnya yaitu sebesar Rp8.978.670,56 sehingga sisa saldo pada periode pertama yaitu Rp260.459.583,44. Untuk periode keduanya yaitu sama. Untuk mencari bunganya kita kalikan saja 1,89% yang kita sudah dapatkan sebelumnya dengan saldo saat ini yaitu Rp260.459.523,44. Sehingga didapatkan bunga pada periode kedua yaitu Rp4.916.834,26. Lalu kita hitung amortisasi utangnya dengan mengurangi besar angsuran dengan bunganya sehingga didapatkan hasil sebesar Rp9.148.165,74. Sehingga saldo pada periode 2 yaitu Rp251.311.357,70. Selanjutnya untuk periode ketiga hingga periode ke-24 sama caranya seperti tadi. Hingga hasilnya adalah 0 pada periode ke-24. Selanjutnya ke tenor 36 di mana saldo saat ini atau PV-nya sebesar Rp269.427.319. Untuk bunga pada tenor 36 sebelumnya kita sudah hitung dan dapatkan sebesar 1,80%. Sehingga bunga pada periode 1 tinggal kita kalikan saja saldo saat ini yang sebesar Rp269.427.319 dikalikan dengan bunganya sehingga didapatkan hasil sebesar Rp4.856.344,44. Lalu kita hitung amortisasi utangnya, yaitu dengan mengurangi besar angsuran dengan bunganya. Setelah dikurangin, didapatkan nilai sebesar Rp5.381.655,56. Sehingga saldo saat ini yaitu dengan mengurangi saldo sebelumnya dikurangi dengan amortisasi utang sehingga saldo saat ini pada periode ke-1 yaitu sebesar Rp264.045.663,44. Selanjutnya yaitu periode kedua sama seperti sebelumnya. Kita menghitung dulu bunganya yaitu
sebesar 1,80% dikalikan dengan saldo saat ini yaitu 264.045.663,44 rupiah, sehingga didapatkan bunga pada periode kedua sebesar 4.759.341,76 rupiah. Lalu untuk amortisasi utangnya dengan cara mengurangi besar angsuran dengan bunganya, maka didapatkan hasil amortisasi utang pada periode kedua sebesar 5.478.568,24 rupiah. Sehingga saldo pada periode 2 sebesar 258.567.5,20 rupiah. Untuk periode ketiga hingga periode ke-36 caranya sama, sehingga pada saldo pada periode ke-36 hasilnya sebesar 0. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang C, di mana soalnya dana pelunasan dengan meminjamkan ke bank lain dengan asumsi setelah N/2 pembayaran dengan bunga bank yang lebih rendah dari bunga pada soal A. Pada soal A kita dapatkan bunganya yaitu sebesar 2,11% pada tenor 12, 1,89% pada tenor 24, dan 1,80% pada tenor 36. Setelah saya cari, saya menemukan bunga BCA menerapkan suku bunga berdasarkan tenor masa pinjaman sebagai berikut. Pada tenor 12 bulan atau tenor 12, bunganya yaitu 1%. Dan pada tenor 24, bunganya sebesar 1,03% per bulan. Dan tenor ke-36 bunganya sebesar 1,07% per bulan. Selanjutnya kita langsung masuk ke soal. Pada tenor 12 kita ketahui bahwa FV-nya atau future value atau yang akan kita pinjam ke bank sebesar Rp269.451.186 rupiah. Dengan I pada tenor 12 yaitu sebesar 1% atau 0,01 dengan N-nya berdasarkan asumsi setelah N/2 pembayaran, maka 12 dibagi 2 sama dengan 6. Dan ditanyakannya adalah FV setelah 6 bulan. Sebelum menjawab FV, terlebih dahulu kita mencari A-nya dulu atau angsurannya. Dengan N-nya yaitu 12. Rumus untuk mencari angsuran yaitu sama dengan FV per 1 plus I pangkat N min 1 per I. Lalu nilai-nilainya kita masukkan ke rumus sehingga didapatkan nilai sebesar Rp21.245.889,62 rupiah. Selanjutnya kita cari FV-nya. Rumusnya 1 plus I pangkat N min 1 per I dikali dengan A. A-nya yang ini. Lalu kita masukkan ke rumusnya sehingga didapatkan nilai sebesar Rp130.795.094,45 rupiah. Selanjutnya ke tenor 24. Untuk tenor 24, FV-nya diketahui adalah Rp269.438.194 rupiah. Dengan I-nya, I pada tenor 24 sebesar 1,03% atau sebesar 0,0103. Dan N-nya setelah N/2 pembayaran, maka N-nya 24 dibagi 2 sama dengan 12. Ditanyakannya FV setelah 12 bulan. Sama seperti sebelumnya, kita cari A-nya dulu dengan memasukkan ke rumus tersebut sehingga didapatkan nilai sebesar Rp9.953.522,64.
Dan FV-nya dengan rumus sebagai berikut dan dimasukkan nilai-nilainya sehingga didapatkan nilai FV sebesar Rp426.446.463,32. Selanjutnya ke tenor 36. Di tenor 36 ini diketahuinya bahwa FV bernilai sebesar Rp299.427.319 dengan I-nya atau bunganya pada tenor 36 sebesar 1,07% per bulan atau 0,0107. Dengan N-nya, dengan asumsi setelah N per 2 maka 36 bagi 2 sama dengan 18. Ditanyakannya FV setelah 18 bulan. Sama seperti sebelumnya, kita cari angsurannya dulu dengan memasukkan nilai-nilai tersebut ke rumus dengan N-nya 36 sehingga didapatkan angsurannya sebesar Rp6.174.449,08. Sehingga FV-nya dengan memasukkan ke rumus berikut didapatkan FV pada tenor 36 sebesar Rp121.848.970,38. Itu merupakan FV setelah 18 bulannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.